Jadi pagi hari ini kita akan membahas tentang topik yang menarik, yaitu LinkedIn. Pasti teman-teman semua familiar dengan LinkedIn. Familiar, ada yang sudah aktif menggunakan, ada yang pasif menggunakan, ada juga yang mungkin tahu tapi belum menggunakan atau belum mau menggunakan. Hari ini saya ingin mengubah pikiran teman-teman untuk mau menggunakan LinkedIn. Kenapa? Karena buat saya pribadi, LinkedIn ini mengubah kehidupan saya, gitu ya, terutama dari sisi karir profesional. Kenapa? Karena biasanya kalau saya nyari kerja, saya harus mengirimkan lamaran sebanyak mungkin ke berbagai tempat secara aktif. Tapi lewat LinkedIn, ternyata saya banyak dihubungi oleh para recruiter. Jadi saya nggak perlu nyari kerja lagi. Nah, bagaimana rahasianya? Saya akan bahas hari ini ya. Dan juga tidak hanya recruiter dari sisi profesional pekerjaan juga, saya juga banyak bertemu teman-teman baru di LinkedIn. Terutama teman-teman yang akhirnya menjadi teman sharing saya. Kita langsung aja berbicara tentang LinkedIn, gitu ya. Jadi apa sih LinkedIn gitu? Mungkin teman-teman semua sudah familiar, sudah tahu LinkedIn itu platform sosial media untuk profesional. Tapi apa sebenarnya? Kalau saya pribadi itu menamakan LinkedIn sebagai tempat untuk menemukan dan ditemukan. Jadi di sini saya bisa menemukan orang yang relevan dan juga ditemukan oleh orang yang relevan ingin berkenalan atau bertemu dengan saya. Terus apa bedanya dengan Instagram, dengan Facebook, dan juga platform lain seperti Twitter atau TikTok gitu ya? Sangat berbeda. Kenapa? Karena di LinkedIn adalah safe place di mana kita bisa berkenalan khususnya dengan teman-teman profesional yang memiliki ketertarikan membahas terutama dari sisi karir dan juga hal-hal yang bisa membangun dalam development pengetahuan gitu ya. Nah, kenapa sih tempat menemukan dan ditemukan? Jika profil LinkedIn kita itu sudah optimal atau sudah memiliki isi yang tepat, yang baik gitu ya, kita tidak perlu banyak macam-macam, itu bisa ditemukan. Kenapa? Karena itulah cara kerja algoritmnya LinkedIn. Nah, saya akan bahas sedikit tentang algoritmnya LinkedIn di sini. Nah, inilah yang namanya dengan algoritmnya LinkedIn. Saat teman-teman membuka LinkedIn, pasti teman-teman menemukan di profil teman-teman sendiri, di feed-nya terutama, yaitu bagaimana ada angka di profil berbagai orang. Yaitu ada first, ada second, ada third. Ini apa ya artinya? Mungkin sebelumnya banyak dari kita yang tidak terlalu notice tentang hal ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat graf di sini ya, diri kita itu adalah bagian dari first connection untuk orang-orang yang sudah kita connect atau menjadi network kita. Itu first, artinya sudah menjadi network kita, sudah menjadi teman kita. Kemudian second itu adalah temannya teman kita atau network dari teman kita tapi belum berkenalan langsung atau belum menjadi koneksi langsung dengan diri kita. Sedangkan third itu tidak ada hubungannya sekali. Terus apa korelasinya sama manfaat dari LinkedIn? Korelasinya adalah biar kita ada di first, second, ataupun third, apapun yang kita tulis, apapun yang kita tunjukkan, profil kita itu bisa muncul di hadapan feed dari degree first, second, ataupun third ini. Nah, bayangkan nih, misalnya teman-teman berkenalan dengan saya. Kemudian teman-teman membuat satu postingan tentang tips properti misalnya. Kemudian saya like postingan teman-teman, dan ternyata teman-teman saya itu banyak yang punya interest sama properti. Artinya teman-teman saya itu punya kesempatan untuk melihat dan berinteraksi dengan post dari sesuatu yang teman-teman sudah bikin itu. Nah, akhirnya mereka bisa melihat post tersebut, tertarik, akhirnya bisa connect sama teman-teman, dan mungkin punya ketertarikan untuk membahas properti lebih lanjut, dan akhirnya connect menjadi klien atau menjadi partner gitu ya. Nah, jadi kesempatan itu bisa terjadi. Kalau saya di dunia kerja membayangkannya itu adalah misalnya teman-teman saya recruiter, misalnya saya nge-like postingan teman-teman, artinya teman-teman bisa dapat kesempatan untuk mendapatkan exposure dari recruiter tersebut. Artinya di sini kita jadi punya kesempatan yang equal atau sama untuk bisa muncul ataupun bahkan viral gitu ya di LinkedIn gitu. Nah, manfaatnya sendiri yang pertama itu LinkedIn
bisa membangun reputasi profesional gitu ya. Kemudian membuka kesempatan melalui networking baru. Dan terakhir, gratis. Tidak ada biaya. Bayangkan kita harus telepon, itu keluar biaya gitu ya. SMS keluar biaya gitu. Nah, kemudian juga ketemu langsung di kafe kita keluar biaya, atau networking event itu biasanya cukup mahal gitu ya. Kalau misalnya acaranya di offline gitu. Tapi kalau di LinkedIn tidak ada biaya. Tapi memang LinkedIn menyediakan fitur premium yang sebenarnya lebih relevan ke teman-teman recruiter gitu. Tapi kalau teman-teman hanya pengguna biasa, tidak saya sarankan untuk memakai si LinkedIn Premium ini. Nah, inilah LinkedIn tampilannya di web maupun di mobile. Dan yang saya tampilkan ini adalah feed ya. Yang tadi saya maksud first, second, atau third itu bisa muncul. Kalau teman-teman lihat di kanan ini di bagian mobile, ada postingan dari seorang bernama Greg Nelson yang merupakan third degree dari connection saya, ternyata bisa muncul di feed saya. Begitu pula dengan saya ya, yang third degree dari dia gitu. Kalau konten saya di-like oleh seseorang yang merupakan bagian dari koneksi dia, ternyata saya juga bisa muncul gitu ya. Dan LinkedIn ini bisa dibilang sekarang adalah mesin ajaib yang bisa membuat orang lebih produktif. Karena kita juga bisa selain sharing ilmu, dapat ilmu. Gitu. Karena banyak orang yang nge-post di LinkedIn, itu beda dengan Instagram, TikTok, Twitter, ataupun Facebook yang banyak postingan-postingan yang random. Kalau di LinkedIn bisa dibilang hampir 80% lah terkurasi bahwa isinya positif dan punya manfaat. Berbicara tentang LinkedIn, tadi saya sudah berbicara bahwa LinkedIn itu kontennya harus bermanfaat. Oleh karena itu, orang di dalamnya juga harus benar-benar punya identitas yang baik, gitu, yaitu punya brandingan yang baik. Jadi apa aja sih branding yang harus ada di LinkedIn? Yang pertama adalah siapakah kita, gitu ya. Kita profesional di bidang apa? Apakah di bidang properti? Gitu. Kemudian apa kelebihan kita, gitu ya? What are you good at? Gitu. Sebagai seorang expert di bidang properti, kita kelebihannya apa? Misalnya kita mempunyai pengetahuan yang sangat luas tentang properti sehingga bisa membantu advice orang untuk mendapatkan properti yang terbaik untuk mereka. Gitu. Lalu value-nya sendiri gitu, value-nya untuk orang lain, misalnya dengan berkenalan dengan diri kita, kita bisa membantu seseorang untuk mendapatkan financial advice yang lebih baik dalam kehidupan mereka, gitu, misalnya. Lalu kita juga harus bisa bercerita apa yang menjadi aspirasi kita sebagai seorang expert di bidang properti. Aspirasi kita adalah ingin membantu orang untuk meningkatkan derajat hidup mereka melalui bisnis di bidang properti itu sendiri, gitu ya. Dan terakhir, what is your positioning? Apa yang membedakan kita dengan orang lain? Karena banyak banget orang-orang yang expert di bidang properti, tapi kita apa bedanya sama mereka? Nah, itu kita harus mampu bercerita di LinkedIn. Nah, berbicara tentang LinkedIn ini, saya akan masuk ke tips-tipsnya. Nah, sekarang ini bagian yang sangat menarik ya. Tadi saya sudah cerita bahwa LinkedIn ini mesin ajaib di mana kita bisa ketemu dan ditemukan oleh orang. Jadi tanpa ngapa-ngapain, orang bisa bertemu. Tapi syaratnya adalah profil kita harus optimal dulu, gitu ya. Dan setelah ngomongin branding, kita langsung masuk nih ke prakteknya. Jadi apa aja sih di LinkedIn yang harus kita update atau harus kita buat? Ini adalah tampilan, jadi di LinkedIn saya membaginya menjadi 3 section. Ada top section, mid section, dan bottom. Atas, tengah, bawah. Semuanya harus diisi dengan baik supaya profil kita teroptimalisasi dan tepat dengan informasi yang benar, gitu ya. Jadi tidak mengada-ngada, gitu ya. Nah, kita mulai dari bagian paling atas. Bagian paling atas LinkedIn itu sangat bisa customisasi atau di-customize, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi pastikan customisasinya itu tepat, jadi nggak asal-asalan. Dimulai dari yang pertama. Saat orang membuka LinkedIn, yang mereka lihat biasanya nih profile picture. Nah, profile picture ini sangat penting untuk menjadi image dari diri kita, gitu. Jadi profile picture sendiri dengan orang lihat udah bisa menggambarkan kepribadian kita seharusnya. Nah, di sini harus berhati-hati. Saya lihat banyak orang yang memasang profile picture misalnya
bersama binatang peliharaan, atau bersama anak sambil gendong anak gitu ya. Bukannya nggak boleh, boleh gitu, tidak dilarang. Tapi bayangkan dong, apa yang ada di pikiran orang saat melihat profile picture-nya kita bersama binatang peliharaan misalnya, atau kita bersama anak, atau misalnya profile picture-nya punggung kita gitu ya. Jadi harus benar, harus kelihatan wajahnya, harus kelihatan postur diri kita gitu ya. Kemudian jelas terlihat, dan saya sarankan itu terlihat profesional. Jadi the best professional foto, walaupun boleh business casual, tidak harus pakai kemeja, tidak harus pakai jas gitu, boleh, tapi kelihatan profesional. Kalau pakai kaos misalnya, kaosnya itu harus yang polos, atau misalnya kaos branding gitu ya. Tapi lebih baik lagi kalau kelihatan profesional, jadi orang juga tertarik, oh ini orang profesional gitu. Jadi saya ingin connect dengan mereka. Itu nomor satu ya. Berikutnya adalah headline. Headline adalah hal yang orang baca pertama saat membuka profil LinkedIn. Dan saat mereka men-search, itu yang keluar adalah selain nama, yaitu headline ini. Oleh karena itu, headline itu nggak boleh asal-asalan. Banyak saya lihat yang di profil LinkedIn itu mengisi headline dengan satu, yaitu quote. Bukannya nggak boleh atau nggak bagus pakai quote, tapi tidak tepat. Gitu ya, karena orang itu saat melihat LinkedIn, mereka pengen tahu siapa diri kita secara profesional gitu ya. Jadi harus tepat. Ini contohnya profil teman saya gitu. Dia seorang public speaker yang saat ini bekerja di bidang shipping gitu ya. Dia di sini menceritakan bahwa dia itu adalah seseorang yang ahli di bidang continuous improvement, human capital, project management, and public speaking. Clear, jelas semuanya tampil di situ. Dan kalau untuk teman-teman, misalnya perusahaannya itu bisa dibilang punya nama yang sangat baik, boleh menempelkan nama perusahaannya gitu ya. Saya ada beberapa contoh di bawah. Misalnya Regional Head of Marketing di perusahaan apa, dan dia pernah bekerja di perusahaan mana, X apa gitu ya. Atau misalnya ahli di bidang tertentu kayak digital marketing, ditulis kaliannya apa, misalnya experience in Google, Facebook, Instagram Ads. Atau misalnya ahli di bidang properti gitu ya. Nah itu harus ditulis gitu ya. Jadi muncul secara jelas. Jadi saat orang ketemu, mereka tahu siapa diri kita. Tapi hati-hati, ini harus singkat, padat, dan jelas. Nggak boleh terlalu panjang, karena nanti kepotong. Dan berikutnya, yang saya selalu minta kepada teman-teman adalah buka profil LinkedIn kita ke publik. Jangan dikunci. Jadi kalau misalnya message kita tidak ada lambang gembok, itu artinya sudah terbuka. Kalau belum, bukalah gembok itu supaya orang bisa mengontak kita, gitu ya. Banyak teman-teman yang kayak nggak aware akan hal ini. Padahal kalau kita di lock, kita jadinya tidak bisa kontak dengan orang lain. That's why di profil saat kita memperbaiki semuanya, jangan lupa dibuka ke publik ya. Itu di settingnya, di bagian setting dari LinkedIn sendiri. Nah, berikutnya masih di top section, yaitu bagian yang menurut saya sangat penting, yaitu bagian about. Di about ini, tuliskan 2 paragraf terdiri dari 5 sampai 8 kalimat tentang diri kita. Nah, itu apa aja isinya? 1, job experience atau expertise kita. Ingat ya, experience ini bukan description. Saya selalu kasih korelasi simple banget tentang tukang sapu gitu ya. Kalau job description tukang sapu adalah menyapu. Tapi kalau job experience tukang sapu adalah menyapu 10 rumah setiap hari sehingga orang yang tinggal di rumah tersebut menjadi lebih higienis dan bahagia. Itulah job experience. Jadi bukan job description. Kemudian tampilkan skills kita, gitu ya. Lalu impact kita, apa yang sudah kita berikan, gitu ya. Ambisi dan aspirasi, kalau punya kisah yang inspiring, tampilkan di situ. Dan juga harapan ke depannya apa. Jadi orang tuh tahu bahwa apa yang bisa kita bantu untuk mereka dan juga untuk diri kita sendiri. Nah di bagian feature, ini adalah multimedia. Misalnya teman-teman pernah mendapatkan best agent gitu ya. Ada fotonya, tampilkan di sini, pasang captionnya. Atau pernah ikut seminar apa, training apa gitu ya, foto bersama. Tampilkan di sini, tuliskan captionnya dengan baik dan singkat. Gitu ya. Lalu di bagian mid section, ini tadi balik lagi ya. Bedanya mid section itu di job experience sama tadi di about adalah, kalau di about itu bentuknya paragraf, gitu ya. Tapi kalau di experience bentuknya itu adalah bullet points. Dan di experience itu spesifik
tentang job gitu atau deskripsi profesional diri kita saat ini. Misalnya kita adalah agent property, sebagai agent property, apa aja tugas yang sudah pernah kita lakukan, impact-nya apa, hasilnya apa, misalnya ada nilai berapa miliar, tampilkan gitu ya, berupa angka, value di situ, pernah menjual berapa properti gitu misalnya, atau membantu orang menjual berapa properti, tampilkan di situ. Gitu. Karena dari situ akan terlihat dan akhirnya orang akan punya interest. Nah, next-nya itu education. Nah, ini diisi aja yang lengkap gitu ya. Dan biasanya kalau kita punya kampus atau sekolah ternama gitu ya, itu biasanya sudah muncul di LinkedIn kalau mereka sudah punya page LinkedIn. Jadi tulis dengan lengkap, benar, dan juga ada deskripsinya ya. Dan terakhir lisensi dan sertifikasi gitu ya. Nah, di sini kalau kita pernah ikut pelatihan apa, training gitu, semua ditampilkan di sini biar orang tahu expertise kita di bidang tersebut. Nah, lalu di bagian paling bawah. Nah, di bagian paling bawah ini penting banget. Yang utama adalah skills. Gini. Di sini kita sebagai agent property pasti skill nomor satunya adalah negotiation. Kemudian presentation gitu ya, lalu sales gitu ya. Teaching. Nah, itu adalah hal-hal yang harus ditampilkan di skill kita gitu ya. Jadi orang kalau datang tahu gitu. Dan nanti kalau misalnya kita udah punya teman banyak, mereka akan mengendorse nih. Kalau memang benar skills kita bisa mereka verifikasi adalah itu gitu ya. Selanjutnya rekomendasi. Nah, kalau teman-teman properti, agent properti, saya sarankan rekomendasinya tuh dari orang-orang yang pernah teman-teman bantu jual propertinya misalnya. Atau mungkin bantu pernah mendapatkan properti. Minta tolong sama mereka. Tolong dong tuliskan 3-5 kalimat tentang diri saya, bagaimana saya bisa membantu Anda menemukan solusi di bidang properti gitu ya. Nah, ini orang saat masuk melihat si rekomendasi ini akan bilang bahwa wah, ini orang benar-benar punya reputasi yang baik karena rekomendasinya juga bagus gitu ya. Tidak harus banyak, kalau ada itu lebih baik. Kalau tidak ada, nggak ada masalah sebenarnya. Cuman alangkah lebih bagusnya kalau itu ada si rekomendasi ini ya. Nah, selanjutnya accomplishment gitu. Nah, accomplishment ini adalah tambahan. Jadi bercerita tentang hal-hal yang pernah kita lakukan, mungkin project-project atau mungkin prestasi-prestasi yang pernah kita dapatkan, itu bisa ditulis di sini. Dan terakhir interest, mungkin interest-interest lain yang relevan di bidang Anda gitu. Jadi nanti yang datang ke LinkedIn gitu ya, ada orang melihat profil gitu, melihat bahwa punya interest yang sama. Jadi itu penting. Sebenarnya hanya itu aja. Kalau saya pribadi mengupdate LinkedIn, itu tidak butuh waktu lama. Paling 2-3 jam saya sudah bisa menyelesaikan semuanya. Intinya adalah tentang memulai kan. Jadi mulai sekarang, karena tadi tipsnya udah saya dapatkan. Nah, ini adalah tips, yaitu bagaimana connect di LinkedIn. Tadi saya sudah bercerita tentang apa aja yang harus diupdate. Nah, ini quick aja gitu, cepat. Jadi di LinkedIn itu ada yang namanya fitur search people. Nah, gunakan fitur search people itu cari orang-orang yang relevan. Misalnya target audience kita tuh kebanyakan misalnya nih CEO atau director, itu bisa dicari. Dan dari perusahaan apapun. Kemudian kita klik gitu ya. Setelah kita klik kan keluar nih wajah-wajah orang-orang tersebut dan nama-namanya gitu ya. Terus kita bingung kok gimana cara kita connect karena message-nya di lock. Nah, jadi masuk dulu ke profile mereka. Setelah kita masuk, kita klik connect, ya klik connect yang bagian biru ini, nanti akan muncul you can customize this invitation untuk menulis note. Jadi klik add a note-nya dan muncullah bagian di mana kita bisa mengisi perkenalan dalam 300 karakter. Di sini adalah break or make gitu ya, di mana kita memperkenalkan diri kita dalam 300 karakter gitu ya. Dan kesempatan ini harus kita lakukan sebanyak mungkin terhadap orang-orang yang sudah kita target, tidak sembarangan gitu ya. Jadi orang yang menerima message-nya ngerasa dapat pesan yang baik. Nah, bagaimana cara bikin pesan yang baik? Yaitu pesannya harus customize atau sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya. Dan dari potensi ini ada 2 kemungkinan, ditolak atau diterima. Nah, jadi semakin banyak kesempatan kita melakukan itu, semakin besar pula kesempatan kita untuk dapat koneksi. Oke, berikutnya adalah bagaimana cara jadi viral di LinkedIn. Ini saya kasih contoh adalah sebuah postingan feed dari teman yang menuliskan di bidang
properti di luar sana. Lihat, dia dapat 218 like dan 51 komen dengan membagikan atau share tentang pengalaman dia di bidang properti. Dengan orang yang like sebanyak ini dan komen sebanyak ini, artinya akan banyak orang yang melihat dia dan akhirnya mengunjungi profil dia dan akhirnya berkoneksi. Sehingga udah tahu bahwa orang ini bisa membantu saya mencari solusi di bidang properti. Saya mau kasih contoh diri saya sendiri, saya juga pernah viral kebetulan di LinkedIn sedikit. Nah, ini adalah postingan saya tentang bagaimana membuat resume langsung dari LinkedIn. Nah, ini dapat 1.500 likes dan 128 komen. Jadi kalau teman-teman membagikan hal yang menarik dan positif di LinkedIn, kesempatan ini ada, gitu ya. Caranya harus aktif di platformnya, sering ngepost, gitu. Ngepost itu tidak harus ngepost langsung, bisa juga nge-repost postingan orang, dan postingannya itu harus menarik dan relevan sesuai dengan bidang kita. Nah, jadi dari yang sudah saya sampaikan tersebut, kesempatannya terbuka, sangat lebar. Banyak orang yang ingin berkenalan dengan kita selama mereka tahu expertise kita. Jadi tunggu apa lagi? Mulai dari sekarang, langsung bangun profil LinkedIn-nya dan optimalisasi supaya banyak orang yang bisa menemukan di LinkedIn. Dan akhirnya kita bisa menemukan sukses lewat LinkedIn. Ini adalah LinkedIn saya. Kalau saya klik di bagian My Network, ini adalah network saya gitu ya. Nah, network saya saat ini 3.300 gitu ya. Nah, bagaimana membangun jaringan? Membangun jaringan adalah dengan buka My Network. Ini biasanya orang-orang yang muncul di sini, rekomendasi adalah orang-orang yang relevan dengan kita. Ini boleh di-add gitu ya. Misalnya ada invitation, di-accept gitu ya. Tapi sebenarnya cara terbaik adalah dengan search atau cari, gitu ya. Misalnya kita mau mulai membangun network dengan orang-orang di bidang properti dulu, misalnya gitu ya. Search misalnya properti, gitu ya. Gitu. Nah, kita search properti, kita pilih property in people. Kita klik. Nah, ini kan muncul nih. Ini adalah orang-orang property manager di berbagai properti lah gitu ya. Nah, mungkin kita mau mulai dari mereka dulu karena relevan dengan bidang kita gitu ya. Supaya ketemu sama, kenapa saya add orang-orang properti ini? Supaya ketemu dengan klien-klien mereka. Karena orang-orang properti ini kan punya banyak ini ya, network. Network mereka tuh biasanya klien-klien mereka. Jadi saya harus connect sama mereka dulu. Jadi connect aja. Connect, nanti akhirnya add a note, kemudian send invitation sampai akhirnya mereka bisa terima koneksi kita. Biasanya nih setelah terima koneksi, mereka ini nanti akan muncul di timeline kita, gitu ya. Akan muncul di timeline kita. Di timeline itu kalau kita klik home, nah ini di timeline kita akan muncul nih. Jadi kita harus rajin untuk komen gitu. Misalnya seorang komen bagus gitu ya, punya postingan bagus, komen aja good stuff gitu ya, atau sangat menarik sekali gitu, atau up, sesimpel itu. Nanti orang akan kontak balik sama kita. Nah, dari sini nih, dari hanya aku berkomentar di sini, akan banyak orang yang akan melihat komentar aku dan akhirnya mau jadi network aku. Jadi memang harus dibangunnya secara baik dan pelan-pelan gitu ya. Nah, dari sini juga kita bisa lihat dia kan punya 277 connection nih orang ini. Nah, ini connectionnya ini kemungkinan adalah orang-orang yang mungkin relevan sama diri kita. Jadi dimulai dari situ dulu sih. Si search ini, search people ini adalah hal yang bisa dilakukan pertama. Gitu. Dan tentunya dimulai dari teman-teman kita dulu lah. Add aja dulu teman-teman kita. Jadi klik My Network ini gitu ya. Misalnya kita punya teman siapa namanya, ketik gitu ya, kemudian add gitu. Jadi mulai dari situ dulu.